chapter 9. Oke, selanjutnya chapter 9 kita bahas tentang React Native Mobile App. Oke, React Native salah satu framework JavaScript yang ditunjukkan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang bersifat native. Jadi React Native itu sama dengan Cordova, itu basicnya HTML dan JavaScript library-nya. Oke. React Native pertama sekali dikembangkan atau dikenalkan oleh Facebook. Oke. Ini salah satu platform mobile apps yang untuk membuat Facebook. Jadi, dengan menggunakan framework ini, web developer dapat membuat aplikasi mobile yang terasa natif dari bahasa pemrograman JavaScript. Jadi, kalau Anda sudah paham dengan HTML dan JavaScript itu sangat gampang sekali. Terus, React Native menggunakan pemrograman kombinasi antara JavaScript dan XML. Oke, atau dikenal dengan JSX. React Native juga melibatkan API dari Objective-C yang dikembangkan untuk iOS dan Java untuk Android. Jadi, ini sangat fleksibel dan mudah. Selain itu, bahasa pemrograman ini juga dapat mengakses fitur pada perangkat seperti kamera, lokasi, terus untuk telepon. Itu memudahkan developer untuk mengembangkan aplikasi. Di React Native itu terdapat beberapa fitur yang bisa dipakai, seperti salah satunya itu fitur React.js. Jadi, sebelum React Native dikeluarkan oleh Facebook, yang pertama dikenalkan adalah React.js atau biasa disebut dengan React JavaScript, yaitu framework JavaScript yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web dengan JavaScript. Jadi pertama pakai web, habis itu pengembangannya pakai mobile app. Ini fitur-fitur React Native. Selanjutnya disebut dengan native. Di Android dan iOS itu memiliki arsitektur yang berbeda. Nah, di sini native ini yang berfungsi untuk menghandle komponen dari masing-masing platform. Di native ini nanti kita akan mempelajari beberapa komponen untuk keperluan untuk Anda mengembangkan React Native. Terus ada lagi fitur platform. Untuk saat ini platform yang sudah terintegrasi adalah Android dan iOS. Mungkin kedepannya bisa menggunakan platform yang lainnya ya. Oke. Terus apa sih kelebihan React Native? Salah satunya itu JavaScript. Oke, jadi JavaScript itu salah satu pemrograman yang banyak dipakai oleh banyak developer. Oke. Artinya ini sangat mudah dipelajari dan dipahami oleh developer dan komunitas. Kedua, community. React Native ini cukup diminati oleh para developer, jadi untuk pengembangan, istilahnya untuk sharing dan lain-lain itu Anda bisa di community. Salah satunya itu di Vostok React Native, oke, di GitHub-nya. Jadi di sini kita bisa mengembangkan dan memodifikasi untuk React Native. Terus apa keperluan dalam kita untuk menginstal pertama? Pertama sekali Anda install Node.js, habis itu Anda install npm atau yum. Ini komponen yang wajib diinstal. Terus Anda install Java SDK atau Java JDK. Ini istilahnya untuk virtual machine untuk running SDK-nya. Habis itu Anda install Android SDK supaya untuk tampilannya. Oke, bagaimana cara kita untuk install React Native pertama? Itu sangat gampang. Pertama Anda ketikkan npm install seperti ini, strip g react strip native strip cli. Ini adalah kita untuk pertama sekali menginstal komponen React Native-nya. Selanjutnya
setelah proses instalasi baru kita ketikkan React Native init apa nama React Native yang kita. Contohnya React Native init Satur. Oke, ini berarti nama punya saya bisa buat Satur untuk aplikasinya. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Oke, baru selesai. Habis itu nanti ada beberapa komponen seperti ini. Ini adalah React Native kita yang sudah kita install. Jadi kalau menjalankan React Native, run Android. Kalau seandainya tidak mau running, error di Androidnya seperti ini, Anda buat create file di folder asset di Android Studio. Contohnya di main ini ya, asset. Di Satur, Android, app, src main di assetnya. Anda tambahkan folder, habis itu Anda kopikan di React Native-nya. Otomatis nanti supaya running seperti ini. Oke, ini salah satu tips kalau seandainya React Native-nya error. Oke, ini contoh pertama programnya. Ini program pertama bagaimana kita mengetik React Native pertama. Oke, contohnya ini. Jadi di app.js ini adalah untuk header-nya. Istilahnya pertama aplikasi. Oke, ini contoh saya ketikkan, nanti type aja seperti ini. Oke, ini contoh kalau seandainya kita mau nambah, gimana kita contohnya membuat list view. Import React komponen from React ini adalah bawahannya, terus kita tambahkan list view karena kita membuat list view. Oke, extract my komponen ini untuk konstruktornya, jadi kita menggunakan list view. Oke, berikut contoh sederhana bagaimana kita membuat React Native pertama di aplikasi kita. Thank you for watching. Oke, berikut contoh aplikasi sederhana. Oke, bagaimana ini contoh kita menampilkan list view-nya. Oke, ini yang akan kita tampilkan. Terus tambahan lagi, ini tool-tool yang kita pakai. Jadi di Visual Studio Code itu Anda perlu tambahkan React Native Tool, habis itu React Native Full Pack. Dua komponen ini Anda tambahkan. Dan contohnya kita untuk debugnya ya. Kita bisa tambahkan Google Chrome ataupun Firefox. Oke, terus untuk lebih jelasnya, lebih detailnya Anda bisa akses referensinya di sini. Oke, thank you for watching.